Jangan titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video kali ini kita akan kembali pada acara podcast, yaitu tentang moderasi beragama. Moderasi beragama ini merupakan sesuatu hal yang tidak asing lagi di telinga kita. Maka pada video kali ini kita akan membahas tentang moderasi beragama bersama narasumber kita, yaitu Muhammad Iksanuddin. Selamat datang, Iksanuddin. Terima kasih. Iya. Muhammad Iksanuddin ini merupakan salah satu musyrif Ma'had Al-Jami'ah IAIN Palangkaraya, dan beliau merupakan divisi sekretaris di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Palangkaraya. Jadi Muhammad Iksanuddin ini dari program studi Hukum Keluarga Islam dari Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya, angkatan berapa? Angkatan 21. Ya, angkatan 21. Sama saja dengan saya gitu kan. Ya, angkatannya. Ya. Sebelum itu, perkenalan dulu, nama saya lupa. Nama saya Ahmad Taufik, saya dari program studi Manajemen Pendidikan Islam. Kami berdua sama saja, itu dari angkatan 2021 IAIN Palangkaraya. Itu aja alasan. Oke, Muhammad Iksanuddin, panggilannya ini apa? Al-Ah atau Bro atau Mas atau cukup Om pakai atau apa? Mas aja. Oke, Mas saja. Oke, Muhammad Iksanuddin, tentang moderasi beragama. Jadi secara umum itu kan moderasi beragama itu yaitu tidak ekstrim kanan dan juga tidak ekstrim kiri. Nah, jadi secara lebih jelas itu menurut narasumber, apa sih yang dimaksud dengan moderasi beragama? Oke, Mas Taufik. Iya. Ya, di sini kalau menurut pendapat saya ya, moderasi beragama itu seperti yang Mas Taufik bilang tadi ya, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Berarti bisa kita simpulkan kalau moderasi beragama itu bukan cara pandang kita dalam beragama. Nah, adapun kalau contohnya ya moderasi beragama itu salah satunya kita tidak menyalahkan bagaimana cara orang lain dalam beribadah. Oh iya, dalam ibadah. Ya, misalkan nih ada agama kita dan agama kita, Islam. Ada yang pakai kunut, nah, ada juga yang nggak pakai kunut. Nah, itu misalkan kita tidak menyalahkan mereka tidak pakai kunut. Ya. Oke, jadi itu salah satu contoh juga ya, seperti misalkan sholat subuh ketika ada sebagian golongan yang melaksanakan sholat subuh itu dilaksanakan dengan kunut, dan ada juga tidak melaksanakannya dengan kunut, dikenal oleh menganggap itu hanya sunnah lah. Oke, jadi berarti menurut narasumber tadi moderasi beragama itulah cara pandang lah terhadap berbagai aliran lah, lebih luas adalah kayak lebih berbagai aliran dalam agama Islam gitu. Iya. Seperti kita ketahui kan di Indonesia ini kan sangat beragam ya, aliran-aliran dalam agama Islam kan, seperti itulah kronologinya. Ya, jadi seperti itu lah menurut narasumber tentang apa sih yang dimaksud dengan moderasi beragama. Jadi selanjutnya itu ialah kita sudah tahu bahwa pengertian umumnya terlebih dahulu tentang moderasi beragama. Jadi menurut pemateri ini, mengapa sih moderasi beragama itu sangat penting di negara kita Indonesia ini? Kan kita tahu negara kita ini kan dijuluki sebagai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetap satu jua bahasa gitu kan. Jadi kita itu walaupun berbeda kita tuh tetap satu gitu. Jadi bagaimana moderasi beragama ini sangat penting di negara kita Indonesia saat ini. Mengenai pentingnya moderasi beragama ya di negara kita, memang moderasi beragama ini sangat penting. Salah satunya untuk menjaga kedamaian di negara kita ini. Kalau moderasi beragama itu tidak diterapkan dalam masyarakat Indonesia, kemungkinan ketentraman itu akan hilang. Karena saling menyalahkan satu dan lain. Dan saling mengedepankan pemikiran sendiri. Iya, pemikirannya sendiri. Ya. Berarti kalau tanpa ada moderasi beragama, jadi Indonesia ini susah untuk bersatu. Karena tidak ada kayak pemikiran mendasar gitu tentang bagaimana menyikapi
mendekati berbagai aliran yang ada di Indonesia ini lah. Menyikapi perbedaan. Ya memang benar sih, karena kan kita di Indonesia ini kan berbagai macam aliran gitu kan, pemikiran gitu. Jadi kan kita tuh susah juga untuk untuk menyentuhkan, kecuali mereka bisa untuk Toleransi. ya saling toleransi terhadap sesama gitu kan. Begitu. Kemudian lagi, jadi bagaimana sikap kita supaya kita bisa sikap toleransi kita antar umat beragama itu. Jadi sikap lebih luas itu sikap yang harus kita lakukan gitu supaya bentuk toleransi kita terhadap antara sesama beragama. Nah, untuk sikap toleransi dalam beragama itu dapat kita artikan ya, toleransi itu bahwa sebagai sikap saling menghormati dan saling menghargai. Oh iya, saling menghormati dan juga menghargai. Iya. Kalau kita sudah saling menghormati, saling menghargai, itu nanti akan enak ke depannya. Enak kan? Jadi tidak ada tidak ada perselisihan gitu. Iya benar, tidak ada perselisihan. Lagi kalau masalah agama ini kan, Iya, masalah yang sangat vital lah di dalam suatu kalangan ya. Jadi kemudian menurut narasumber ini bagaimana penerapan moderasi beragama dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh hal kecilnya penerapan kita tentang moderasi beragama ini. Nah, untuk penerapannya diantaranya yaitu yang kita sampaikan di awal tadi ya, tidak ekstrim dalam beragama, tidak ekstrim baik ke kanan maupun ke kiri. Lalu menempatkan agama kita itu sebagai sesuatu jalan hidup. Dan ada juga cara penerapannya tidak anti dengan sebuah perbedaan. Anti sebagai sebuah Ya, perbedaan. maksudnya tidak menganggap perbedaan itu sebuah kesalahan. Gitu ya. Ya, saya juga pernah mendengar istilah itu lah, berbeda-beda itu indah lah. Itu tanggapan dari siapa kemarin itu? Ada di Bupati Brebes Selatan. Nah, dia menganggap perbedaan itu indah gitu lah. Jadi kita jangan menganggap perbedaan itu menjadi sebuah problematika dalam kehidupan ini lah. Jadi anggap saja sebuah perbedaan itu menjadi sebuah keindahan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu lah. Terus kalau ada lagi, kalau sikap moderasi beragama caranya kita melakukan dalam kehidupan sehari-hari, yakni tidak selalu membenarkan pendapat kita, tidak merasa benar sendiri. Ya, seperti itu. sendiri. Ya, itu mungkin bisa kita terapkan agar agar kita bisa mungkin intinya kita tuh supaya kita tuh tidak menganggap pendapat kita itu benar, jadi menyalahkan pendapat orang gitu kan. Jadi jangan langsung spontan kita menganggap bahwa pendapat orang itu langsung salah. Misalnya orang mengatakan ketika kita melihat tadi seperti pembahasan di awal dengan pembahasan kunut tadi kan, kita melihat orang yang tidak kunut langsung kita menghakimi, kamu salah gitu. Jadi mungkin begitu maksud narasumber. Jadi jangan langsung spontan lah memberikan sanksi kesalahan kepada orang lain gitu kan. Kayak menganggap pendapat kita sesuatu benar gitu kan, karena kita hanya bertuju pada satu pandangan, tidak tertuju kepada pandangan-pandangan yang lain gitu kan. Mungkin lagi tanyakan lah. Mungkin hanya itu saja pembahasan kita pada kali ini, yaitu tentang moderasi beragama. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil tadi yaitu moderasi beragama itulah yang pastinya tidak ekstrem kanan maupun tidak ekstrem kiri, yaitu bagaimana cara pandangan kita terhadap berbagai aliran-aliran dalam dalam agama kita masing-masing. Kemudian cara supaya bagaimana mengapa moderasi beragama itu sangat penting. Jadi itu kan merupakan sangat penting di negara kita Indonesia gitu kan, seperti menurut pendapatnya Mas Ihsan tadi kan, yaitu bisa memperkuat esensi ajaran agama Islam dalam Indonesia, kemudian bisa mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan beragama. Nah, kemudian bagaimana sih contoh sikap kita dalam bermoderasi beragama? Itu tadi kan menjaga perbedaan antara satu sama lain. Nah, kurang lebih begitu. Kemudian bisa menempatkan agama sebagai jalan hidup.
Jadi kita tuh tidak bisa bergantung kepada orang lain, tapi kita tuh bergantung kepada agama kita, yaitu agama Islam. Jadi mungkin kurang lebihnya seperti itu. Dan juga terakhir nanti ada Mas Ihsan tadi tambahkan yang yaitu tidak menyalahkan apa ya pendapat orang lain gitu kan. Jadi menganggap pendapat kita itu benar gitu. Jadi menurut Mas Ihsan tadi begitu. Jadi kita itu jangan menganggap pendapat kita itu lebih benar daripada pendapat orang lain, atau kita langsung spontan lah menghakimi melihat apa ya kejanggalan dalam pandangan kita ketika melihat ketidakbenaran apa yang telah orang lakukan gitu kan. Ya. Jadi kurang lebihnya begitu tentang moderasi beragama yang dapat kita apa ya kita bahas dalam video kali ini. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sering-sering ini dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi, kemudian bisa bermanfaat bagi para penonton yang menonton video pada kali ini. Jadi mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sudah jauh-jauh datang dari Sampit, datang ke Palangkaraya ini untuk apa ya datang menghadiri acara podcast saya pada kali ini. Saya bukan sikap terima kasih saya tidak ada habisnya gitu kan. Bahkan kalau mau kita nanti apa ya makan bersama lah di bakso nanti kan, di bakso mana gitu kan di Palangkaraya nanti kan. Oke. Mungkin hanya itu pertemuan kita pada kali ini. Jadi tunggu video selanjutnya bahwa kita kan nanti bakal 1 minggu sekali dalam video podcast pada minggu ke depan nanti. Mungkin hanya itu dapat sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.